Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Santri dan pesantren, ulama dan pesantren, kiai dan pesantren adalah merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Peran dan kontribusi mereka kepada bangsa dan negara tak bisa dinafikan begitu saja, terlebih di masa penjajahan Belanda, di masa perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya sejarah sering lupa mencatat, sejarah sering lupa menulis peran dan kontribusi para kiai, para santri dan pesantren dalam perjuangan melawan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada masa penjajahan, pesantren menjadi salah satu pusat pergerakan yang melawan kolonialisme Belanda. Seorang penulis buku bernama Ahmad Royani dalam jurnal Islam Nusantara volume 2 nomor 01 Januari sampai Juni 2018, beliau menulis pesantren dalam bingkai sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam tulisannya beliau mengatakan kiprah pesantren dan umat Islam dalam membangun jiwa nasionalisme, dalam merebut kemerdekaan seperti telah disampaikan oleh Dawes Dekker, mengatakan bahwa jika tidak karena pengaruh pesantren dan didikan ulama dan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah, sehingga mencapai kemerdekaan karena didikan ulama, karena pesantren, dan karena para kiai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Penting ditegaskan di sini bahwa kiprah pesantren dan umat Islam cukup besar, karena para tokoh kemerdekaan nasional Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dunia pesantren dan spirit Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pertahanan fisik terhadap intimidasi dan senjata penjajah, namun pondok pesantren juga menjadi kubu pertahanan yang bersifat mental maupun moral. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Ahmad Royani dalam jurnal Islam tersebut beliau mengatakan, setelah perang
Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda tahun 1825 dan tahun 1000 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun melawan penjajah Belanda, masih ada sekitar 130 pertempuran yang melibatkan kalangan pesantren demi bangsa Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Suka ataupun tidak suka, kemerdekaan yang sudah kita renggut selama 78 tahun lebih ini tidak lepas dari pesantren. Bahkan jauh sebelum pesantren banyak berdiri, banyak terbentuk, masih menjelma dalam bentuk kesultanan ataupun kerajaan-kerajaan Islam. Dari mulai kerajaan Demak, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Banten, Mataram, Kesultanan Ternate Tidore, dan juga Aceh, di mana Aceh adalah salah satu daerah yang paling terlama melawan penjajahan Belanda. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pengalaman yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dalam menghadapi musuh, dalam menghadang musuh bangsa Belanda, diteruskan oleh para pengawal setianya dari kalangan para santri. Di antaranya kita bisa lihat Kiai Abdus Salam dari Jombang, Kiai Umar dari Semarang, Kiai Abdul Rauf dari Magelang, Kiai Muntaha dari Wonosobo, Kiai Yusuf dari Purwakarta, Kiai Muta'ad dari Cirebon, Kiai Hasan Besari Tegalrejo, Tegal Sari Ponorogo, dan Kiai Abdul Manan dari Pacitan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mereka itu yang tadi kami sebutkan tadi adalah mantan pasukan Pangeran Diponegoro yang kini dan waktu itu menjadi jejaring ulama baik lokal maupun internasional. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbagai literatur pemikiran Islam yang didapat dari Timur Tengah kemudian membuat umat Islam Indonesia menjadi terbuka, menjadi terbelalak bahwa penjajahan itu harus diusir dan penjajah itu harus diusir. Di antaranya adalah ulama Syekh Nawawi Al-Banteni dari Banten, Syekh Mahfud At-Termasi dari Pacitan, Syekh Abdus Somad Al-Palembangi dari Palembang, Syekh Ahmad Khombasi Sambasi dari Kalimantan, Syekh Abdul Ghani dari Bima, Syekh Arsad Al-Banjari dari Banjar, Syekh Kiai Khalil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Hasim Asari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak ratusan ulama yang lainnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan tatkala Jepang membentuk Dokuritsu Zombitsu Sakai atau yang dikenal dengan Badan Usaha-Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, banyak di antara para ulama itu seperti di antaranya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Habagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. Indrehten Subarjo, dan juga A.R. Baswedan, dan masih banyak lainnya menjadi anggota BPUPKI. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda melalui sekutunya Inggris ingin menjajah kembali Indonesia, sehingga terjadi pertempuran di Surabaya. Alhamdulillah, berkat resolusi jihad, satu hari sebelumnya di dalam pertemuan ulama dan kiai se-Jawa Madura pada tanggal 21 Oktober 1945 yang kemudian menjadi resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari mengeluarkan dekret, mengeluarkan resolusi jihad yang dikenal dengan 22 Oktober 1945. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para kiai dan ulama sangatlah besar, khususnya pesantren sangatlah besar jasa-jasanya di dalam perang kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Seperti yang telah dijadikan hari santri untuk memperingati para ulama, di antaranya Kiai Haji Hasyim Ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari urian fakta dan sejarah tersebut di atas patutlah direnungkan
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas idza saluha salukan nas. Ada dua golongan manusia, apabila dua golongan manusia itu baik, maka akan baiklah seluruh manusia. Wa idza fasada fasadan nas. Apabila dua golongan manusia itu rusak, maka akan rusaklah semua manusia. Siapa mereka itu? Al ulama wal umara. Mereka itu para ulama dan para penguasa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari uraian fakta dan sejarah di atas dapatlah dikatakan bahwa kiai dan lembaga pesantren dan lembaga pendidikan pesantren, santri dan lembaga pendidikan pesantren memiliki peran yang besar dan kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sayangnya lembaga pendidikan pesantren masih belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita jujur dan jika kita objektif menilai lembaga pendidikan pesantren, bahwa pesantren itu termasuk dalam kualifikasi hidup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Sebut saja seperti pesantren yang ada di Babakan Ciwaringin Cirebon, itu berdiri sejak tahun 1705. Seperti juga pesantren Sidogiri Pasuruan berdiri sejak 1745, dan juga pesantren Termas Pacitan berdiri sejak 1830, dan juga pesantren Buntut Cirebon berdiri tahun 1758. Begitu juga pesantren di Kediri Lirboyo berdiri 1910, dan juga pesantren Tambak Beras di Jombang berdiri tahun 1835, dan juga pesantren Tegal Sari Ponorogo berdiri tahun 1700-an. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Muhammad Solehuddin di dalam bukunya Napak Tilas Masyayikh para pendiri pesantren tua sebelum kemerdekaan di Jawa dan Madura, itu setidaknya ada 45 pesantren. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan kata lain, Republik ini punya hutang banyak kepada lembaga pendidikan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia umumnya. Namun sayangnya pemerintah masih belum begitu memperhatikan terhadap lembaga pendidikan pesantren. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, khususnya para pemegang kebijakan, untuk lebih memperhatikan pesantren. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.